Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sekarang mengenai penetapan harga jual produk. Jadi silahkan para mahasiswa untuk mengunduh soalnya, ya. Untuk mengunduhnya silahkan mengunjungi ini, ya, asepstylm.blogspot.com, kemudian klik menunya di manajemen keuangan 2, ya. Nah, nanti di sini silahkan mengunduh untuk soalnya, ya, di sini. Nah, diklik saja. Oke, nanti silahkan ini diklik untuk mengunduh soal-soalnya. Kemudian untuk mempermudah pengerjaan soalnya, studi kasusnya, silahkan ini di download, ya. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai penetapan harga jual produk. Oke, itu yang di download. Nah, tinggal klik saja ini. Kalau sudah di download, nah, langsung saja kita membahas mengenai bab 11 mengenai penetapan harga jual produk. Untuk kasus yang pertama tentang target biaya produk. Oke, langsung saja. PT ABC memproduksi barang keperluan rumah tangga dengan investasi sebesar 990 juta rupiah. Rencana jumlah yang diproduksi dan terjual dalam 1 tahun itu 50.000 unit dengan harga jual per unitnya 45.000. Biaya non produksi per tahun sebesar 15 juta rupiah. Dari data tersebut, tetapkan target biaya per unit produk jika ROI diharapkan sebesar 35% per tahun. Oke, jadi langsung saja kita membuka Excel-nya. Kita masukkan data-datanya, ya. Dari sini tabelnya sudah dibuatkan, tinggal dimasukkan saja. Jumlah investasinya 990 juta. Unit yang diproduksi dan dijualnya 50.000. Harga jual per unitnya 45 juta, 45.000. Biaya non produksi 15 juta. Nah, ROI yang dikehendakinya sebesar 35%. Nah, sekarang mengisi target biaya per unitnya, ya. Pertama kita mencari proyeksi penjualan, ya. Untuk mengetahui proyeksi penjualan, nah, nanti datanya diisi di G11, ya. Nah, untuk mengisi G11 ini diisi dengan hasil perkalian antara unit yang diproduksi dan dijual dengan harga per unit. Jadi E5 dikali E6. Nah, kemudian markup untuk menutup biaya non produksi. Untuk ini yang di F12 diisi berdasarkan data dari biaya non produksi. Untuk menutup biaya non produksi, ROI yang diharapkan merupakan hasil perkalian antara investasi, dengan ROI yang dikehendaki. Nah, ini. Sehingga jumlah markup merupakan penjumlahan antara markup untuk menutup biaya non produksi dengan ROI yang diharapkan. Nah, jadi di sini tinggal dijumlahkan saja. Oke, datanya simpan di sini. Jadi target total biaya merupakan hasil pengurangan proyeksi penjualan, ya, dengan jumlah markup. Di proyeksi penjualan dikurangi jumlah markup. Nah, ini target total biaya, ya.
Oke, kemudian target biaya per unit, ya, target biaya per unit, ya, nanti di sini dihitung dengan membagi target total biaya dengan unit yang diproduksi dan dijual, sama dengan target total biaya dibagi dengan unit diproduksi dan dijual. Jadi target biaya per unitnya Rp37.770. Oke, kemudian kita mengisi proyeksi laba rugi. Pertama diisi di unit penjualan di E21. Untuk E21 itu diambil dari ini unit produksi dan dijual. Kemudian harga biaya produksi ini diambil dari harga jual per unit. Oke. OF21 ini dijumlahkan. Jadi untuk jumlah di sini merupakan hasil perkalian unit penjualan, ya, dikali harga atau biaya. Ini untuk penjualannya. Untuk biaya produksi, ya, dalam unitnya, diambil dari sama unitnya. Kemudian harga atau biaya produksinya diambil dari target biaya per unit. Kemudian sama ini juga dikalikan. Sehingga laba kontribusinya ini tinggal dikurangkan saja dari penjualan, dikurangi dengan jumlah dari biaya produksi. Biaya non produksi ini tinggal dimasukkan biaya non produksinya dari ini biaya non produksi. Kemudian diketahui laba bersih diisi dengan mengurangkan laba kontribusi, ya, dikurangi dengan biaya non produksi. Jadi ROI merupakan hasil, nanti di sini diisi, di sini merupakan hasil pembagian antara laba bersih usaha, jadi hasil sama dengan ini dibagi dengan penjualan dikali hasil pembagian antara penjualan dengan investasi. Hasil penjualan dengan investasi. Nah, ini ROI-nya. Jadi ROI-nya sebesar 35%. Jadi ini melebihi dari ROI yang dikehendaki, ya. Jadi hasilnya sudah bagus. Jadi melebihi dari target ROI yang dikehendaki. Nah, jadi ini untuk penyelesaian kasus yang pertama, ya, sudah. Kita lanjut langsung ke
kasus yang kedua mengenai target laba. Target laba 1. Di sini PT Sinar Terang, sebuah perusahaan yang memproduksi televisi khusus Shogun. Setiap tahun perusahaan ini dapat memproduksi sebanyak 20.000 unit. Data keuangan yang berhasil dikumpulkan adalah berupa biaya tetap sebesar 990 juta rupiah dan biaya variabelnya 650 ribu. Tahun ini pemilik menganggarkan laba sebesar 1.100.000.000 1,1 M. Berdasar data tersebut, hitunglah berapa harga jual produk berdasarkan target laba tersebut. Oke, yang kasus 2. Ini target laba. Nama produknya tadi televisi. Jumlah produk, jadi jumlah produk per tahunnya 20.000 unit. Biaya tetap 990.000 juta. Kemudian biaya variabel per unitnya 650.000. Laba yang dianggarkan 1,1 M. Sekarang mengisi harga penentuan harga jualnya. Untuk menentukan harga jual dihitung berdasarkan biaya tetap ditambah hasil perkalian antara biaya variabel per unit dengan jumlah produksi per tahun, dan selanjutnya ditambah dengan laba dianggarkan. Oke, jadi untuk mengisinya sama dengan biaya tetap ditambah hasil perkalian biaya variabel per unit ya, dengan jumlah produksi per tahun, ditambah dengan laba dianggarkan ya, hasilnya dibagi jumlah produksi per tahun. Jadi ini untuk menentukan harga jual. Ini harga jualnya. Sekarang kita mengisi anggaran laba ruginya. Di keterangan penjualan sini diisi dengan jumlah produksi per tahun. Kemudian harga biaya diisi dari harga jual dari D11. Kemudian jumlah ini merupakan hasil perkalian unit ya, dijual dikalikan dengan harga atau biaya. Oke, kemudian biaya variabel ini sama, dari sini aja diambilnya 20.000 unit. Harga biayanya diambil dari biaya variabel per unit, juga sama dikalikan. Kemudian laba kontribusi sama jumlah unitnya, diambil dari sini aja. Kemudian harga dan biaya, harga atau biayanya diisi dengan
harga atau biaya penjualan ya, dikurangi di sini, dikurangi dengan biaya harga biaya variabel yang sama ini juga dikalikan. Untuk biaya tetap, ini biaya tetap diambil dari sini. Nah, kemudian untuk mencari laba bersihnya, laba bersih diisi dengan mengurangkan laba kontribusi dalam unit dengan biaya tetap. Oke, sama dengan laba kontribusi dikurangi biaya tetap. Nah, untuk laba bersihnya, ini laba bersihnya sudah sesuai dengan laba yang dianggarkan, jadi sebesar 1,1 M ya. Untuk menentukan target laba ini, jadi ini sudah sesuai, jadi labanya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Ini untuk kasus yang kedua. Oke, selanjutnya untuk kasus yang ketiga tentang elastisitas harga. Sebuah perusahaan Subaru ya, ini sebuah perusahaan memproduksi mainan anak. Pada kondisi normal, perusahaan dapat menjual barang dengan harga 50.000 per buah. Adapun data lain yang berhasil dikumpulkan ini sebagai berikut. Volume penjualan pada tingkat harga tersebut diharapkan sebanyak 60.000 unit. Kemudian proporsi biaya non produksi variabel dari penjualan sebesar 12%, biaya produk variabel per produk sebesar 20.000 ya, rupiah. Kemudian total biaya tetap produksi sebesar 125 juta, biaya tetap non produksi sebesar 130 juta. Harga jual yang telah ditetapkan sebelumnya direncanakan untuk diturunkan sebesar 15%. Manajemen bermaksud untuk mengkaji dampak penurunan harga tersebut terhadap laba. Dengan asumsi elastisitas rendah, menurunkan harga jual akan menaikkan volume penjualan sebesar 15%. Nah, asumsi yang kedua, elastisitas tinggi, menurunkan harga jual dapat menaikkan volume penjualan sebanyak 45%. Sisi lain dari volume kenaikan penjualan adalah akan meningkatkan total biaya tetap produksi menjadi 150 juta dan total biaya non produksi meningkat menjadi 160 juta. Nah, dari data tersebut hitunglah pengaruh penurunan harga jual terhadap laba perusahaan. Oke. Di sini sudah ada tabelnya, tinggal diisi. Oke, untuk datanya tinggal diinputkan saja. Oke, untuk kondisi normal harga jual produknya sini 50.000. Kemudian volume penjualan diharapkan 60.000. Biaya produksi variabel per produknya 20.000. Persentasi biaya non produksi dari penjualannya sebesar 12%. Biaya tetap produksi 125 juta.
Biaya tetap non produksi 130 juta. Nah, jika elastisitas rendah, jadi ada penurunan harga jual sebesar 15%. Kenaikan volume penjualan ya, sebesar 15% juga. Nah, jika elastisitas tinggi, penurunan harga jual 15% dan kenaikan volume penjualannya 45%. Dengan biaya tetap produksinya 150 juta dan biaya tetap non produksi 160 juta. Oke. Nah, di sini di laporan rugi laba ya, di unit yang terjual kondisi normal itu 60.000, yang harga jualnya 50.000. Nah, kita isi aja untuk kondisi normalnya dulu. Nah, biaya variabelnya untuk produksinya 100. Nanti saja dulu kita kerjakan dulu untuk total penjualan pada kondisi normal ya, sama dengan diisi dari perkalian unit yang terjual dengan harga jual jualnya, kemudian unit terjual pada elastisitas rendah di sini dihitung dengan merumuskan angka 1 ditambah kenaikan penjualan 1 ditambah kenaikan penjualan, kemudian dikalikan unit terjual pada kondisi normal, itu elastisitas rendah. Kemudian harga jualnya pada elastisitas rendah dihitung dengan merumuskan angka 1 dikurangi penurunan harga jual. Penurunan harga jual dikalikan harga jual pada kondisi normal. Total penjualan pada elastisitas rendah ini dikalikan antara unit terjual dengan harga jual. Kemudian pada elastisitas tinggi sama dengan jadi rumus angka 1 dikurangi penurunan harga jual ditambah dengan kenaikan volume penjualan 1 ditambah kenaikan volume penjualan kali harga pada kondisi normal. Harga jual itu dikurangi penurunan kali dengan harga pada kondisi normal. Kemudian
dijumlahkan, dikalikan. Oke, itu laporan untuk rugi labanya. Nanti ke bawahnya rugi labanya ini untuk keterangan unit terjual dan harga. Jadi untuk total penjualannya, ini kondisi normal total penjualannya pada elastisitas rendah dan ini pada elastisitas tinggi. Selanjutnya untuk biaya variabel, ini untuk mengisi laba kontribusinya. Oke. Untuk biaya variabel, biaya variabel di sini. Oke, selanjutnya untuk mengisi produksi, biaya variabel pada produksi pada kondisi normal. Sini volume penjualan yang diharapkan, guys. Biaya produksi variabel per produk kali unit yang terjual pada kondisi normal. Terus untuk biaya variabel non produksi, sama dengan di sini persentase biaya non produksi dari penjualan kali total penjualan. Oke, selanjutnya untuk mengisi elastisitas rendah, ya, di sini sama dengan dari sini, jadi biaya produksi variabel per produk kali ini unit terjual. Ini juga sama dengan ini C6 nya dikali jumlah total penjualan. Oke, kemudian yang elastisitas tinggi ini jadi C5 kali unit terjual dan presentasi biaya non produksi kali total penjualannya. Kemudian ini dijumlahkan jumlah biaya variabel, ini tinggal di sum saja. Ini sama. Oke, itu jumlah biaya variabel pada kondisi normal, elastisitas rendah dan tinggi. Oke, sekarang mencari laba kontribusi pada kondisi normalnya. Ini sama dengan total penjualan dikurangi jumlah biaya variabel. Untuk elastisitas rendah dan tinggi juga sama, ya. Di total penjualannya dikurangi jumlah biaya variabel. Oke, ini tinggal di drag saja untuk mempermudah. Oke, selanjutnya
menentukan biaya tetap. Untuk menentukan biaya tetap pada kondisi normal, ini untuk sama dengan ini diambil dari biaya tetap produksi yang C7, yang non produksi diambil dari yang C8 ini. Untuk yang ini tinggal dijumlahkan saja. Untuk elastisitas rendah untuk biaya tetap untuk produksinya, dengan sama ini juga diambil dari C7 ini tinggal dijumlahkan saja. Untuk elastisitas tinggi ada kenaikan biaya produksinya, kemudian biaya tetap non produksinya tinggal dijumlahkan saja. Untuk laba bersih ini sama dengan ini merupakan selisih antara laba kontribusi dengan jumlah biaya tetap. Laba kontribusi dikurangi jumlah biaya tetap. Sini juga sama, sehingga diketahui jika kondisi normal laba bersihnya ya besar ini, dan ketika elastisitas rendah besar ini ya laba bersihnya, dan ketika elastisitas tinggi ini besar ini. Jadi ini untuk penyelesaian pada kasus yang ketiga ya, mengenai elastisitas harga. Oke, langsung kepada kasus yang berikutnya, harga pokok produksi penuh untuk kasus yang keempat ya. PT Carina, sebuah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga. Data yang berhasil dihimpun sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada ya. Ada biaya overhead pabrik, total biaya non produksi, biaya produksinya, ya ada biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead, biaya non produksi, jumlah yang diproduksi, markup yang ditentukan ya sebesar 65%. Dari data tersebut, ya tentukan harga jual produk dan susun laporan laba rugi untuk membuktikannya. Oke, ini ya. Jadi langsung saja yang keempat, kita masukkan datanya di sini. BOP pada kapasitas normalnya ya 150 juta. Kemudian total biaya produksinya 175 juta. Kemudian biaya produksi variabel per unitnya, ada biaya bahan baku ini 45.000, biaya tenaga kerja langsung 25.000,
biaya overhead pabriknya 6.000. Kemudian ada biaya non produksinya 7.500. Jumlah unit yang diproduksi ini 150.000. Kemudian markup, markupnya ditentukan 65%. Oke, kemudian untuk biaya bahan baku, untuk biaya bahan baku tadi sini ya. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya, kemudian biaya overhead variabel, biaya overhead tetap. Untuk biaya overhead tetap didapat dari hasil pembagian antara BOP pada kapasitas normal dengan jumlah unit yang diproduksi. Oke, ini dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Ini biaya overhead tetap. Kemudian jumlah harga pokok produksi penuh ini. Jadi penjumlahan dari biaya-biaya di atas. Di biaya-biaya ini biaya harga pokok produksi penuh. Untuk markup merupakan hasil perkalian antara jumlah biaya dengan persentase markup yang ditetapkan, sama dengan ini harga pokok produksi penuh dikalikan dengan markup yang ditentukan. Oke, kemudian kita mengisi harga jual per unit produk. Untuk harga jual per unit produk didapat dari jumlah biaya ditambah dengan markup biaya. Oke, ini penjumlahan biaya dengan ini ya, jadi 17 sampai 18 ini dijumlahkan. Ini harga jual per unit produknya. Oke, selanjutnya tuh jumlah penjualan dari unitnya di sini sama dengan ini berdasarkan dari jumlah unit yang diproduksi. Ini juga sama unit. Nah, kemudian harga biayanya selanjutnya ini untuk harga biaya diambil dari harga jual per unit produk, kemudian harga pokok produksinya diambil. Oke, ini kebalik ya, ini diambil dari ini kan ini diambil dari ini harga pokok produksi penuh. Nah, kemudian jumlah
Ini hasil pemakaian unit dengan biaya juga sama, dikalikan. Kemudian laba bruto atas penjualan, nah ini diisi dengan mengurangkan laba bruto ya atas penjualan dengan jumlah biaya non produksi. Ini sama dengan biaya non produksinya biaya tetap biaya tetap non produksi, biaya variabel unitnya sama. Untuk harganya, untuk biaya, nah ini biaya non produksinya, kemudian ini dikalikan kemudian untuk menghitung laba bersihnya sama dengan laba bruto atas penjualan dikurangi hasil penjumlahan ya, dikurangi hasil penjumlahan biaya tetap dan variabelnya dari biaya non produksi. Nah, itu hasil laba bersihnya berdasarkan soal-soal atau data yang sudah dituliskan di atas ini. Jadi untuk penyelesaiannya, jadi sudah selesai untuk sampai dengan mendapatkan hasil laba bersihnya. Jadi untuk materi kali ini mengenai penetapan harga jual produk kita cukupkan dulu. Kita akan lanjut kembali untuk kasus-kasus soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.